Bismillahirrahmanirrahim. Kama la yuhibbul amal al-mushtaraka la yuhibbul qalb al-mushtaraka. Al-amal al-mushtaraku la yaqbaluhu wal qalb al-mushtaraku la yuqbilu alaihi. Sebagaimana Allah tidak menyukai amalan yang mendua, begitu juga Allah tidak menyukai kalbu yang mendua. Maka amalan yang berselingkuh itu tidak akan Allah terima, sebagaimana kalbu yang berselingkuh itu Allah tidak sudi menghadap padanya. Masya Allah. Terjemahannya clear ya. Oke, terjemahannya nilainya 80. Bang Dik kalau jadi bos, saya anak buahnya, lagi minta bantuan, Bang Dik nanya. Di saat Bang Dik nanya, saya jawab telepon dari Buya Asfi. Bantuan saya diterima gak? Kagak. Kira-kira begitu Bang Dik. Amalan yang nyambi-nyambi, yang gak serius, itu gak diterima oleh Allah. Begitu juga kolbu yang di dalamnya ada dua kiblat, itu Allah gak terima. Maka awal dari doa iftitah itu, yang lagi debat di luar sana, ini wajah tu sama wajah tu. Begitulah ahli fikih, debat mulu ya. Ahli riwayat emang udah begitu bagiannya. Ada debat sudah baca sekian, ada debat usai dapat kok gitu. Cuma masalah ini doang kok antum ribut amat sih. Usunat lagi kan? Oh Ustadz kita harus ikut hadis. Kan ada hadisnya yang nyebut ini, ada yang tidak nyebut ini. Ini wajah tuh. Yang fokus itu bukan di ini wajah tuh atau nggak pakai ini. Fokusnya di wajah tuhnya. Apa arti wajah tuh? Aku hadapkan wajah. Apa dia yang disebut wajah? Sesuatu yang menghadap. Disebut al-wajhu, sesuatu yang menghadap ke depan. Wajah saya sedang menghadap antum, karena fisik. Pikiran lagi menghadap kemana? Ke kitab, ke pemahaman, ke kalam. Kolbu lagi kemana? Apakah kepada Allah atau bukan? Itu pun Allahnya, maksudnya Allah namanya. Kalbu kita menghadap kepada nama Allah. Ruh kita menghadap kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maunya begitu. Kalbu itu jangan bercabang ya. Bahasa Buya tadi berselingkuh ya. Serem banget terjemahannya. Iya. Sebagaimana manusia tidak suka diduakan, ini bukan yang kedua Bang Dik, diduakan beda dengan yang kedua ya. Sebagaimana manusia tidak suka diduakan, maka Allah lebih tidak suka lagi diduakan. Ketawa ente. Oh ya, praktisi sih ya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Anwarun udhina laha fil wusuli wa anwarun udhina laha fid dukhuli. Ada nur yang diizinkan terpancar ketika sampai di tepian kalbu, dan ada pula cahaya atau nur yang diizinkan memancar ketika setelah masuk ke dalam kalbu. Bingung Bang Dik? Maksudnya apa itu ya? Ada cahaya yang sampai kepada. Saya baca Bu ya. Ya, boleh. Ada cahaya yang hanya diperkenankan sampai ke lahiriah kalbu, dan ada cahaya yang diperkenankan untuk masuk ke dalamnya. Ya, kita buat ilustrasi ya. Nur, cahaya, mengeluarkan cahaya, anwar. Ini anggap kalbu. Ada cahaya yang cuma sampai di zahirnya, menerangi fisiknya. Ini cahayanya sampai ke fisiknya. Tapi ada nur, cahaya. Nah, ini kalbu yang mana nih? Kalbu yang berarti dia ada hijab di kalbunya, ada penghalang. Kalau penghalang ini dia hilangkan, maka nur itu tembus ke dalam kalbu.
Anwarun uzina laha fil wusul wa anwar uzina laha fid dukhul. Ada cahaya-cahaya pemahaman, pengetahuan, ma'rifat yang hanya tembus sampai luar, jadinya hafalan. Ciri-ciri orang dapat nur bagian luar, bisa hafal, lengkap dengan nomornya, suratnya, itu bagus. Berarti dia sudah dapat cahaya. Syukur-syukur jika cahaya itu tembus ke dalam kolbunya. Maka orang-orang begini dia tahu cahaya itu bukan miliknya. Maka dia tidak berbangga dengan cahayanya. Dia bersyukur, berterima kasih kepada Sang Maha Cahaya. Maka teman-teman, ilmu yang saya dapat, antum dapat, kita dapat, mau di kampus, di pesantren, ataupun malam ini bukan ilmu kita. Maka saya haram berbangga bahwa nur ini milik saya. Tapi saya boleh berbangga karena saya disinari oleh Sang Maha Cahaya. Ini yang disebut, adapun terhadap nikmat Rabbmu fahaddits, maka ceritakanlah. Jadi kita boleh berbangga dengan Sang Maha Cahaya, tapi tidak boleh berbangga merasa cahaya itu milikku. Ya. Zikir, antum zikir terasa nikmat? Tidak. Atau terasa nikmat? Gimana Bang Dik? Kalau zikir nikmat gak? Bingung. Kadang nikmat, kadang tidak. Itu. Oke. Kalau Bang Dik zikir, mikir-mikir, kalau nggak nikmat, males berarti zikirnya baru sampai di zahir kalbu. Tadi pertanyaannya masih ingat? Allah saat senang sama susah sama nggak? Sama. Allah saat tidak enak zikirnya dengan Allah saat enak zikirnya sama nggak? Kita nyembah enaknya atau nyembah yang memberi rasa enak dan tidak enak itu? Kalau sudah faham seperti itu, maka kita menyembah Allah dalam zikir yang nikmat sama dengan menyembah Allah dalam zikir yang tidak nikmat. Menyembah Allah saat miskin sama dengan menyembah Allah dalam kaya. Menyembah Allah saat susah sama dengan menyembah Allah saat senang. Itu yang disebut orang yang zuhud. Kolbunya sudah stabil. Jadi zuhud itu bukan masalah pakaiannya jelek, ya, orangnya kalau ini teratur badannya karena mungkin ada yang ngurusin ya. Yang ngurusin antum berapa orang sih? Wah ini gak ada yang ngurusin. Wah ada ya Bu ya, rapi sekali Bu ya, lebih rapi antum dari aneh Bu ya. Baik. Jadi teman-teman, apabila cahaya itu masuk ke dalam diri, kita faham satu makna, maka jangan pernah mengagumi diri inilah yang bercahaya, tapi cahaya itu disyukuri. Inilah makanya para sahabat berkumpul di masjid. Kemudian tiba-tiba Nabi datang dan Nabi bertanya, "Kenapa kalian duduk di sini?" Hadis Sahih Muslim. Apa jawaban mereka? "Wahai Rasulullah, kami duduk di sini memuji Allah, berterima kasih kepada Allah karena lewat engkau kami mendapatkan nikmat hidayah ini. Ya, karena Allah lah kami bisa kemudian bertemu engkau." Kira-kira begitu. Nabi bertanya sampai 3 kali, "Alihaza, apakah untuk ini?" Allah, demi Allah, apakah untuk ini kalian duduk? Mereka mengatakan betul. Sampai kemudian mereka ketakutan, takut disebut bid'ah. Ya, lalu apa kata Nabi? "Tidaklah aku bertanya seperti ini ingin menyalahkan kalian, tapi aku duduk bertanya di sini untuk mengabarkan bahwa malaikat di langit turun kepadaku mengabarkan bahwa Allah berbangga dengan pujian-pujian kalian." Lanjutlah Bu ya. Bu ya, dengan kata lain, bukanlah ilmu jika ilmu itu tidak bisa disampaikan, diamalkan. Betul. Ya, sahih. Tafadhal Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. Bisa jadi cahaya itu mendatangimu
namun ternyata engkau temukan hatimu masih dihinggapi oleh akuan atau makhluk. Kemudian nur itu malah turun berkeliling di mana dia turun. Oleh karena itu, hampakanlah hatimu dari selainnya, selain Allah, niscaya Allah akan penuhi hatimu dengan ma'rifat dan asrar, rahasia-rahasia. Ya, Allah mau kirim hadiah, tapi pintu rumah tidak dibuka. Di mana mau ditaruh? Rumahnya dipagar, taruh di luar, diambil orang, ya sudah. Akhirnya hadiah pun tidak sampai. Maka kolbu itu jangan dipagar, hadiah akan masuk. Kadang-kadang hadiah itu, nur Allah itu mau masuk ke kolbu nih. Saya mengilustrasikannya dengan air. Ada air dituang, ini gelas, tapi gelasnya ada tutupannya. Bisa masuk? Bisa masuk? Jadi kalau mau belajar, jangan bawa pinter. Saya udah bertorikot. Iya, taruh aja dulu di saku torikotnya. Saya udah ngaji hikam. Iya, itu hikam. Antum taruh di saku yang satu lagi. Oh, saya muridnya si Anu. Iya, taruh di satu belakang lagi. Simpen aja dulu. Lalu buka. Ini dibuka. Maka air itu akan masuk full. Bukanya separuh doang. Ya, masuknya separuh doang. Bukanya berapa paro nih? Ya. Oh, saya jamaah ini Ustaz, aswaja A, aswaja B. Ya sudah, masuknya sekian aja. Tumpahlah keluar yang lain. Di sini ada lagi gelas, ada baskom malah gede ya. Oh, dia terima. Nah, hati-hati. Apa maksudnya? Ini gelas bagus, ya, bagus sekali. Ini gelas-gelas jelek lah, atau baskom jelek. Tapi ingin mengabdikan dirinya untuk tempat kotoran gelas. Kadang-kadang yang dapat berkah itu khadam, tuannya tidak dapat, kiainya jauh dari berkah. Karena kiainya merasa sok berkah. Dia eksploitasi itu santri-santrinya. Namanya santri ya pengen khidmah. Tapi adab seorang kiai tidak eksploitasi murid, tidak eksploitasi santri. Kayak punya berkahnya. Kalau emang asli punya berkah ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau enggak, akhirnya santri dapat ilmu, dia nggak dapat ilmu. Ini kejadian, kita bukan sebagai kiai santri. Kami ikut khalwat 40 hari. Ada yang khidmah, tukang masak. Yang bangun Lailatul Qadar duluan siapa? Yang tukang masak. Juru masaknya bangun duluan. Dia ketika bangun, gurunya bilang, kamu gak boleh masak kecuali sholat dulu 2 rakaat. Bangunlah dari awal. Sebelum jam 1 dia sudah bangun. Dia wudhu, dinginnya bukan main. Kemudian dia sholat 2 rakaat, dia zikir. Ternyata dia hanyut. Dia ketemu Lailatul Qadar. Selesai Lailatul Qadarnya dia baru sadar. Baru dia bangunin orang-orang yang ternyata semuanya merasa kami ini orang yang berhak dilayani. Itu pelayan kami membangunkan. Ternyata pelayannya duluan dapat Lailatul Qadar, dan itu sering terjadi di zawiyah-zawiyah zikir. Sering terjadi. Maka antum kalau pergi ke zawiyah zikir, cari tuh juru masaknya yang sudah lama ya. Cari khadam-khadamnya, itu tangan mereka penuh dengan keberkahan. Karena mereka berkhidmah dengan penuh ketulusan. Kiainya belum tentu. Kiainya sok bawa berkah. Ya. Belum tentu. Kecuali di dalamnya emang dia menyimpan permata. Itu lain cerita. Boleh dia sok jual mahal dikit ya. Masalahnya ilmunya cuma ilmu yang tertulis yang ada di kitab. Semua orang juga bisa baca. Maka pada para guru-guru, kiai-kiai,
kalaupun santri mau tulus berkhidmah, jangan eksploitasi santri. Ya. Kecuali antum sudah tahu ujung nasibnya. Orang ini harus dijadiin orang yang menghinakan dirinya sekarang karena dia bakal jadi orang besar. Suluh dulu nyuci piring gitu kan, nyapu lantai, ngepel lantai, karena dia nanti bakal jadi orang hebat. Disuruh yang hina-hina dulu. Ketika dia nanti menjadi orang yang mulia, dia tidak lupa bagaimana capeknya nyuci piring, capeknya ngepel. Maka dia nanti ketika punya khadam yang begitu, dia sayang sekali, dia kasih perhatian. Tidak jarang seorang mursyid itu banyak khadamnya, tapi dia kemudian melupakan mereka. Ya, kecuali antum bisa jamin masuk surga, Bang Dik. Bisa nggak, Bang Dik? Apa kata beliau? Bisa jadi nur itu mau masuk ke kolbu, tapi sayang sekali cangkirmu belum dibuka. Bisa jadi cahaya mau masuk ke dalam kolbu, tapi di kolbu sudah ada ukiran-ukiran yang lain. Ukiran itu tinta-tintanya menghalangi cahaya masuk tembus ke dalam kolbu. Kira-kira itu maknanya, Bang Dik. Maka beliau mengatakan, farrigh qalbaka minal aghyar yamla'uhu bil ma'arif wal asrar. Maka jika engkau hendak belajar ilmu kolbu, keringkan dulu semua isi kolbumu, kosongkan dulu semua isi cangkirmu, maka Allah akan mengisinya dengan ma'arif dan asrar, ma'rifat dan sir. Saya keturunan Kiai Fulan, gak ada urusan. Keturunan Kiai dari sperma gak? Atau dari batu? Atau dari emas? Ada anak emas di sini? Hatta Habib itu dari nutfah. Mau Gus dia, mau Raden dia, sama. Semuanya sama. Bedanya dia darahnya lebih mulia dari kita, gitu aja bedanya. Makanya kita wajib hormat kepada zuriat Rasulullah, Bib. Ya. Karena Nabi mengatakan, aku kalau tidur Allah kasih makan dan minum. Itu makanan minuman apa itu? Maka gizi-gizi nutrisi yang ada di tubuh Nabi itu gizi-gizi yang bukan dari langit, dari bumi, tapi itu dari alam lain. Maka ketika beliau punya darahnya suci. Ketika beliau meludah itu diperebutkan sahabat Nabi. Ya, ini kelompok-kelompok ekstrim. Kalau hidup zaman Nabi, mereka akan mengatakan Nabi dan para sahabatnya musyrik. Karena para sahabat Nabi berebut dengan ludah Nabi. Itu benar ya, Bu ya? Itu hadis Sahih Bukhari, Bang Dik. Nabi itu kalau berwudu, wudu itu kan ada yang nuangin. Ada yang nuangin. Dulu kan gak ada keran, Bang Dik. Ketika ada yang nuangin, di bawahnya itu nggak ada yang turun ke bawah, itu berebut semua. Dan sahabat-sahabat itu seperti orang antri dan udah kayak sikut menyikut, seperti kita mau mencium Hajar Aswad. Ane mau tanya, Bang Dik, lebih mulia Hajar Aswad atau Nabi Muhammad SAW? Ya, kalau orang ke Hajar Aswad bisa begitu antri, ke Nabi Muhammad kira-kira gimana? Iya. Maka dalam sisi Nur Muhammad, Madinah Munawwarah itu lebih mulia dari Mekah. Oh ya? Karena Nabi dikubur di situ, Bang Dik. Nabi tidur di situ. Oh ya? Nabi nginjakin kaki di situ. Maka Sayyidina Malik, Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, tidak berani pakai sendal selama di Madinah. Dan beliau tinggal di Madinah. Itulah kiai nyeker sedunia. Nyeker itu nggak berani. Bagaimana mungkin aku pakai sendal sedangkan nabiku, kekasihku ada di bawah tanah? Dia nggak berani. Tapi orang nyeker itu gurunya Khalifah. Khalifah cium tangan sama dia. Gimana, Bang Dik? Itulah rajanya para raja. Raja-raja mencium tangannya, raja-raja minta berkah darinya. Wallahu a'lam. Lanjut. Gimana, Bang Dik? Mau nanya? Ini yang kontekstual, Buya. Tadi kan Buya mengatakan ada ilmu yang masuk ke dalam intisarinya kolbu. Ada yang di kulit. Apakah itu juga bertalian dengan mereka yang hadir dengan ikhlas, lalu mendengar apa saja tanpa membanding-bandingkan, mengukur-ngukur ilmunya Buya? Maka ketika dia pulang berkendaraan, lalu tertidur, dia mandi, lalu sholat subuh, esok harinya
Katanya yang mendengar di majelis dengan ikhlas, yang buruk akan terbuang dengan sendirinya, dan yang baik itu akan menjadi ilmu. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu adalah nur. Nur itu masuk dalam intisari bernama qalbu. Itu udah hikam dikdongania. Bagus Ini, Bang Dik. Ini nanya. Itu Bu, benar ya. Bang. Itu benar ya. Benar. Karena ini banyak teman-teman mungkin bukan kamu ya di sono, mungkin di luar channel juga. Yang masih mengukur aja Bu ya. Terbukti dengan komen-komen itu. Wajar Bang Dik. Wajar ya Bu ya. Wajar teman-teman. Tepuk tangan ikhlas semuanya. Wajar. Ya. Contoh Bang Dik. Hikam itu mirip kayak restoran. Bang Dik sukanya makanan apa? Mie ayam. Steak. Steak, oke. Di antara steak, Bang Dik pasti sudah bayangin ada beberapa nama steak, jangan disebut. Ketika coba yang ini, bandingin, yang ini lebihnya di sini, wajar toh. Ntar nyobain lagi di sana. Maka di antara yang hadir ini ada yang coba-coba, nggak apa-apa. Itu boleh-boleh aja, sah-sah aja toh. Tapi di sini ini orang ikhlas semua, tenang aja. Yang paling ikhlas tuh Bang Dik, tempatnya dipakai, itu rumput-rumput dijaga, hati-hati antum tuh ya, jangan sampai mati rumput. Semoga dibalasi kebaikan Bang Dik, keluarga Bunda Mirna dan tim keluarga, pasukan-pasukannya semua. Saya lihat Masya Allah. Begitu juga tim Al-Badar, ya, dari tadi Masya Allah. Ya. Udah kena ulat belum? Baik. Itu nggak masalah Bang Dik. Nanti Bang Dik coba lagi ke resto yang sono, wah kelebihannya di sini nih. Dagingnya empuk, rasa bumbunya enak. Ada yang dagingnya biasa aja, bumbunya yang banyak, micin. Kebanyakan begitu, mainnya di micin. Dagingnya nggak berkualitas. Syukur-syukur ketemu resto, harganya murah, dagingnya empuk, bumbunya alami. Itulah tempat kandang jurang. Benar kandang jurang namanya. Udah nggak bayar kan? Antum ada yang ditarikin nggak? Ada yang tarikin, kok ada kita pecat langsung. Tapi bukan berarti mereka lupa infak. Ya penting gimana sih? Kalau infak lain cerita Bang. Yang beli baterai kan habis. Iya. Bang Dik ingat aja Bang Dik, Anda udah lupa Bang Dik. Itu kayaknya tadi amplop udah nggak jadi mau keluar tuh. Taib. Jadi ketika ada orang mengukur-ngukur kita, banding-bandingin kita, itu nggak masalah. Ya. Nanti setelah dia membandingkan, lidahnya nggak bisa nolak bahwa ini lebih enak atau ini tidak lebih enak. Ya. Kita nggak boleh merasa lebih enak, lebih mantap, lebih bagus, tapi cukup kita katakan, ya Allah, keindahan milikmu, kesempurnaan punyamu. Kami pulangkan semuanya kepada Engkau. Ya. Yang dari hati jatuh ke hati, yang dari ruh tembus ke ruh, yang dari kulit sampai ke kulit, yang pakai micin enak di lidah pulang puyeng. Yang dari kolbu, jangan telan kalam saya dengan pikiran, telan dengan kolbu, telan dengan rasa. Makanya tadi kita baca Fatihah itu untuk menyamakan kolbu. Ini bagi para guru, walaupun dalam doa-doa itu nggak ada disebutkan bahwa doa untuk belajar Fatihah, nggak ada, betul. Tapi Nabi berkata, afdolud doa alhamdulillah. Doa yang paling tinggi adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu nama dari surat ayat kedua dari Al-Fatihah. Maka itu loh doa paling tinggi. Doa mencakup semua doa. Adakah zikir di alam semesta? Itu semuanya ada dalam kandungan Al-Fatihah. Ya. Maka torikot saya salah satunya torikot wirid Fatihah, Bang Dik. Fatihah yang diulang-ulang, ya lebih. Ya. Lanjut. Belum, Buya, ini ada pertanyaan. Benar. Baik teman-teman channel Al-Badar, Anda boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan apa saja, apalagi sesuai dengan tema malam hari ini.
Dan ini pertanyaan, teman-teman di sini juga boleh ya, ada kesempatan buat laki dan perempuan. Terima kasih. Buya, mohon bertanya, ini dari Rahmat Yahya. Ya. Tanda-tanda taubat, nah ini penting nih, taubat seseorang diterima. Sebelumnya kita terjemahin dulu apa itu tobat. Tobat artinya kembali dengan penuh penyesalan dengan niat tidak mengulangi. Niat tidak mengulangi. Kalau besok terulang lain cerita. Besok terulang bukan diulang. Itu lain cerita Bang Dik. Niat tidak mengulangi. Kalau besok terulang kebalik tobat lagi. Menyesal lagi. Begitu terus sampai kemudian kita ditetapkan di makan tobat. Apa ciri-ciri tobat diterima? Taubat nasuha. Apa ciri-cirinya? Ada 2. Ingat selalu. Kalau ini lupa. Jadi dua-duanya ini ciri-ciri sukses tobat. Ingat selalu akhirnya melahirkan rasa takut. Khauf bahasa Arabnya. Kalau rasa takut muncul, apa yang terjadi? Muncullah tangis. Benar? Makanya kalau antum ngaji zikir sama kita, terus pas istighfar nangis, saya curiga tuh. Jangan-jangan punya dosa. Gak usah khawatir. Dosa itu tidak hanya yang zahir, ada dosa yang batin. Jangan-jangan nangisnya karena dosa yang batin. Ya. Muncul tangis. Nangis begini yang memadamkan api neraka. Oke. Lupa. Lupa ini yang kita sebut move on. Orang-orang yang tobat itu dia bisa melupakan sehingga dia cepat wake up, dia cepat move on, cepat sadar, lalu tidak dihantui. Nah, ini hebatnya, tidak dihantui. Dosa dia banyak, tapi tidak dihantui. Apalagi kalau orang move on, dia tidak menyalah-nyalahkan selain dirinya. Tidak salahkan. Ini penting sekali. Nggak nyalahin gitar, Bang Dik. Nggak nyalahin musik. Ente maksiat, musik yang disalahin. Ya. Ente maksiat, jangan handphone yang disalahin. Kita yang salah. Kita maksiat, jangan perempuan atau laki-laki, perempuan seksi, cowok keren yang disalahkan. Kita yang masalah. Jadi teman-teman, ini penting sekali. Ciri-ciri orang tidak terima tobatnya, ketika dia mau move on, dia menyalahkan orang. Itu ciri-ciri tobatnya gak diterima. Berarti dia belum nasuha. Apa arti nasuha? Nasuh. Apa arti nasuh? Nasuh itu tulus. Nasuha. Nasuha atau nasuh, Bu ya? Sah, hakaza. Jadi fa'ul ya. Tobat yang tulus. Penyesalan yang tulus. Nah, tulus itu buktinya nangis kalau orang takut. Buktinya tidak nyalahin orang kalau dia udah move on dan tidak dihantui. Bisa ya memahami? Jelas atau tidak jelas? Oke. Silakan di screenshot. Silakan di foto. Emang kelihatan? Gak bisa ya? Ya sudah. Tafadhal Bang Dik. Ada lagi? Kayaknya ini kelanjutannya Bu ya dari Mau NS. Makasih tanda-tandanya menyimak ya. Bu ya. Kalau tobatnya tapi rasa maksiatnya belum hilang-hilang, nikmat kali ya Bu ya dia. Bandel. Bandel nih. Bandel lu. Selama kita masih punya memori,
kita akan ingat suatu saat, satu time, satu kondisi nikmatnya maksiat. Bukan nikmat, kalau bahasa Arabnya lazzah, lazzatul ma'siyah. Emang maksiat itu lazis bagi badan. Tanda kalau kolbu kita masih dikuasai oleh nafs, syahwat. Jadi apa indikator diri kita ini gak pernah suci? Kita menikmati maksiat. Jujur aja, menikmati maksiat gak? Jujur. Nggak di rumah, nggak di luar, di kamar, ya nggak? Ketika nggak ada orang, buka. Oh, saya nggak buka, nongol, tapi kan lihat. Sama aja, ya. Mau yang udah nikah, belum nikah, sama aja. Kan dosa orang udah nikah lebih gede, karena sudah tahu ada cara untuk menyalurkan yang halal, masih melakukannya. Rata-rata orang maksiat itu aja yang bolak-balik, ya. Dan emang begitu. Terus gimana? Ketika kok saya menikmati, emang nikmat maksiat itu. Kalau enggak ada orang maksiat. Kalau enggak nikmat maksiat, ada enggak orang maksiat? Manusiawi, tapi kita dituntut menjadi malaki, berkarakter statis untuk beberapa hal, ya. Baik. Jadi kenapa maksiat itu masih terasa memorinya nikmat? Karena memang kolbu kita tidak pernah selamat dari belenggu-belenggu syahwat. Itu yang diistighfarkan. Maka istighfar dulu dari maksiatnya, sekarang dari memori-memori, merasakan lezatnya. Jadi kalau ingat, ya Allah, saya ini hina, ya Allah, itu yang kemudian kita harus sampaikan kepada Allah. Dan semua kita punya itu, teman-teman. Jadi nggak usah ingat orang, nggak usah ingat siapa-siapa, ingat saya diri kita masing-masing. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La tastabti' minhu an-nawala لا تستبطئ منه النوال ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال. Jangan sekali-kali kamu menganggap pemberian dari Allah begitu lambat datangnya, akan tetapi lihatlah betapa lambatnya penghadapan dirimu kepada Allah. Doa itu tidak pernah meleset. Jadi doa itu pasti diijabah. Tapi adab orang yang berdoa ini yang tidak tepat. Doa itu pasti selalu tepat ijabahnya. Tapi yang tidak tepat adalah adab si hamba yang berdoa. Apa adab seorang yang berdoa? Wujudul iqbal. Apa arti iqbal? Aqbala yuqbilu iqbalan. Menghadap kepada Allah. Tidak menghadap kepada dunia, tapi menghadap kepada Allah. Maka haram dalam ilmu hakikat orang berdoa sampai kolbunya betul-betul sudah iqbal kepada Allah. Tapi orang awam maunya maksa-maksa Allah. Orang awam ini hobinya itu memaksakan kepada Allah keinginannya. Padahal Allah bukan bapak dia, ya kan? Allah itu bapaknya Bang Dik. Bukan kan? Kalau bapak kita bisa paksain lah. Emang Allah anak buah kita bisa kita bentak-bentak. Ya Allah, saya sudah doa, kok gak dikasih-kasih? Apa urusannya? Emang pernah kontrak sama Allah? Jika doa belum diterima atau belum diijabah rasanya, pastikan ada adab yang tertinggal. Begitu. Mungkin ada adab saat berdoa belum tertunaikan. Adab iqbal, menghadapkan kolbu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak tadi Bang Dik, saya mau minta sesuatu kepada Bang Dik nanya, saya terima telepon orang, merasa dihargai nggak? Enggak. Jadi Allah tidak pernah menerima doa-doa orang yang lalai. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها إذ ما من وقت يرد إلا ولله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقضي حق الله فيه. Hak-hak yang mesti ditunaikan di dalam waktu yang ada di sekitar kita bisa saja dibayarkan, namun hak waktu itu sendiri sulit kita bayarkan, karena tidak ada satu waktu pun yang datang kepada kita melainkan di situ ada hak Allah yang mesti ditunaikan, dan hak itu selalu terbarui setiap saat. Maka bagaimana mungkin engkau bisa membayar hak orang lain, hak selain Allah, padahal kamu sendiri belum menunaikan hak Allah. Baik. Paham Bang Dik? Kepanangan, kita ulang ya. Jadi hak waktu nih Bang Dik. Allah itu menyebut dirinya dahar, ad-dahru. Apa arti ad-dahru? Waktu. Sang waktu. Waktu itu, kita terhadap waktu ada dua hal. Ada hak fil awqat, hak di dalam waktu, di dalam atau pada saat. Ada hak waktu itu sendiri. Hak waktu itu sendiri. Terhadap, kita tulis ya, hak terhadap waktu dengan hak di dalam waktu. Di dalam waktu itu maksudnya ibadah zahir. Kalau Bang Dik ketinggalan sholat subuh, bangunnya jam 7, kata Bunda Mirna, ini rajin amat nih sholat duha, tapi kok pakai kunut? Subuh plus duha, subhanallah. Itu bisa diqadha. Salat subuh ketinggalan, kita bisa qadha. Ya. Tapi hak terhadap waktu, karena waktu itu adalah milik Allah dan Allah lah yang mengendalikannya, itu gimana? Maka hak di dalam waktu, maksudnya jam sholat, waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu disebut di dalam waktu. Tapi detik per detik itu waktu berjalan nggak? Apa hak terhadap waktu itu? Maka Allah berfirman, wal asri. Itulah maknanya. Jadi sebutan lain dari waktu itu, kalau di kitab ini waqt ya. Waktu itu bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia. Apalagi? Asar, ada fajar, itu waktu semua. Wadduha itu ini. Hak setiap detik per detik yang Allah berikan kepada kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah detik per detik ini saya menjadi hamba ketamakan, hamba Allah, atau hamba yang mana? Itu sebabnya dalam zikir-zikir kita, setiap kali mau sholat, mau zikir, kita mulai dengan syahadat. Jangan-jangan kita sedang menghambakan diri kepada selain Allah. Bahkan lagi sholat aja kita ingatnya bukan kepada Allah. Jadi ada orang dalam menunaikan sholatnya, dalam menunaikan hak-hak di dalam waktu, dia tidak menunaikan hak terhadap waktu itu. Nyambung ya? Alhamdulillah. Yang lain putus-putus ya? Nanti juga nyambung. Hujan Bang Dik? Enggak. Allah memberikan lambang cintanya kepada kita. Masya Allah. Baik. Serius teman-teman. Kadang-kadang saya itu
nggak ingat saya ngomong apa itu, karena ngikutin gerak kolbu aja. Yang kadang-kadang memori ini pun tidak menangkap, dia berbicara begitu saja. Berarti itu bukan ilmu saya, itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ketika tips cara mudah untuk menikmati sholat itu antum lakukan, lalu air mata kemudian deras, gimana tidak? Sholat itu kan masa bertemu kekasih. Kita nggak ketemu kekasih kita sudah lama. Kita sering memandang fotonya, tapi nggak ketemu dia. Sekarang antum ketemu dia dengan cara-cara tadi, walaupun baru namanya, sifatnya, afalnya, itu sudah akan menggetarkan kolbu, membuat air mata kemudian pecah. Seperti seorang anak yang kehilangan namanya, kehilangan orangnya. Terus ada orang mengumumkan nama itu, baru namanya diumumkan, kehilangan seminggu, 2 minggu, namanya disebutkan itu, coba tanya orang tua yang kehilangan, dia sudah mulai menangis. Jantungnya sudah mulai bergetar. Apatah lagi kalau dia ketemu itu si anak, bisa pingsan tuh orang. Makanya jangan heran. Saya baru mulai keluar kota ya semenjak PPKM. Salah satu yang kita kunjungi itu ada di Bandung. Ada satu lembaga, dulu ada pemimpinnya ini, dia punya sakit jantung. Ketemu dengan orang yang dia sukai, senangi. Girangnya bukan main, tapi karena girangnya, jantungnya copot, mati. Maka jangan heran, di kalangan ulama tabi'in, itu kalau dibacakan ayat-ayat tertentu, mereka ada yang pingsan, ada yang nggak bangun-bangun lagi. Di kalangan sahabat juga begitu. Tapi umat akhir zaman dikuatkan oleh Allah Ta'ala, mungkin dikuatkan karena bolak-balik masuk lembah dosa, jadi dosa ini juga menguatkan orang. Sehingga dibacain ayat berkali-kali juga ngepek. Jadi itu disyukuri dan itu disebut ahwal Mas Ahmad ya. Ahwal, dia belum nggak jadi makom, maka tidak setiap sholat mengalaminya, hanya beberapa kali. Kalau itu muncul lagi, jangan berhenti sholatnya, terusin sampai rasa itu kemudian berkurang, baru kita kemudian meninggalkan tata cara sholat kita yang ada itu dan kemudian berpindah ke amalan yang lain. Gitu ya. Lanjut Bang Dik, ada lagi? Baik, sekarang giliran yang perempuan ya Bu ya. Ya silakan perempuan nanya. Nggak ada, udah lanjut. Buya tuh mengajarkan saya sebelum sholat atau setelah wudhu membaca ini saya ngerasa agak beda emang nih. Ya. Begitu saya udah di atas sejadah, saya mengucap Auzubillahiminasyaitonirrajim. Saya minta perlindungan atas itu semua. Lalu membaca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersyahadat. Lalu kita mengucap sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Lalu tutup dengan surat cinta Al-Fatihah. Lalu saya sholat. Beda. Alhamdulillah. Catat. Takut lupa tuh. Ini dari Buya. Buya dari Allah. Pertama, apa nyebut itu ya? Auzubillah itu apa namanya? Ta'awuz. Aus nih. Mana airnya mana? Ta'awuz, kedua kamu bersyahadat, ketiga kamu bersolawat, lalu yang terakhir Al-Fatihah. Baru kau kalau mau jamaah ya. Udah ya, itu luar biasa sekali. Memang saya nyobain tuh Pik ya, terasa banget beda sholatnya gitu. Jadi kayak orang yang dipeluk oleh sesuatu, tapi saya nggak mengungkapkan itu apa pelukan itu. Dan istri saya juga baca itu sama-sama. Baik, yang perempuan ada yang ingin bertanya, angkat tangannya. Wah, jauh bener. Siapa? Bunda? Bukan. Kita pakai sarung ya ngajinya ya. Ya, kenapa? Karena kita ingin menghidupkan suasana santri di saat pandemi. Tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Ya, ini bukan makom apa enggak ya. Siap.
Oke, habis ini Maulana Syekh Ahmad Al-Badr ingin bertanya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, izin bertanya. Buya, izin bertanya. Apa hukumnya apabila kita tengah berzikir, kita membayangkan mursyid kita dengan harapan mendapat madat baginda Nabi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Namanya ibu siapa namanya? Dari mana? Siti. Oke, Ibu Siti versi Bang Dik. Bolehkah membayangkan wajah guru bukan di dalam sholat, sebelum sholat? Ya. Dalam berzikir, sebelum berzikir, bukan dalam berzikir. Jadi teman-teman, saya kasih unjuk. Ibadah, ya. Ibadah itu suatu yang sakral. Ini kayak suatu tempat yang sangat suci sekali. Untuk masuk ke dalam, dia perlu gerbang. Perlu gerbang untuk masuk ke sini. Kita mau masuk ke dalam, perlu prepare, yang kita sebut dengan conditioning. Mengkondisikan diri. Dan cara mengkondisikan diri itu ada macam-macam. Ada dengan cara membaca zikir. Jadi misalnya tadi Bang Dik baca ayat-ayat ya. Baca ayat, syahadat, itu bagian dari conditioning. Jadi kita nyebutnya ini conditioning ya. Ini perlu sekali. Apalagi di ilmunya Bang Wendy itu penting sekali. Ya, untuk ngecek orang ini bisa dikerjain apa enggak ya. Syahadat ya. Semua ini namanya conditioning. Ya, sholawat itu cuma media aja. Medianya bisa macam-macam. Tadi Bang Ahmad Syafi'i medianya lain lagi. Yang dia tangkap dari saya beda lagi dengan yang ditangkap oleh Bang Dik. Ya. Ini semua siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin cara conditioning ini? Siapa yang ngajarin itu? YouTube. Ketemu di mana? Yang mengajarkan itu kita sebut dengan guru. Guru itu bahasa Arabnya mursyid. Bahasa Arab guru spiritual. Ya. Mursyid. Jadi saya nih nggak hafal ayat, nggak hafal, kalau syahadat mungkin hafal lah ya. Terus gimana caranya? Cari jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Mursyid ini bersambung kepada mursyidnya, terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah itu adalah conditioning tercepat. Karena hijab antara beliau dan Allah itu sangat tipis dan dekat sekali. Namun sayangnya seseorang seperti kita yang hidup di akhir zaman tidak bertemu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus hubungkan server kolbu ini atau wifi di kolbu kita atau sinyal di kolbu kita dihubungkan kepada orang-orang yang punyai wifi itu. Jadi mursyid ini seperti wifi atau hotspot yang dia kemudian bisa punya jatah. Jadi teman-teman mursyid itu punya jatah. Ada yang jatahnya 5 orang, ada yang jatahnya 10, ada yang 1000, ada yang unlimited. Kalau akhir zaman, kata babe gua, itu unlimited. Ya. Gua ya bener. Jadi teman-teman itu bisa seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jilani bisa membawa orang ke wilayah tobat. Itu banyak. Tapi untuk menjadi wali kuotanya cuma 1000. Begitu ditulis dalam kitab-kitab. Ibn Arabi juga sama. Jadi wali-wali Ghaus zaman dulu
yang jadi wali besar di tangan mereka itu cuma 1000, tapi kalau mau jadi wali umum banyak. Ya. Taib. Jadi, bolehkah membayangkan mursyid? Sebelum zikir boleh, lagi zikir makruh. Kenapa saya sebut makruh bukan syirik? Antum lagi sholat aja ingat dunia, gimana? Kalau mengingat mursyid atau teringat mursyid lagi sholat, lagi zikir itu syirik, maka yang ada di hadapan saya sekarang adalah orang paling musyrik. Kenapa lagi sholat bisa ingat kerjaan nggak? Lebih hina mana ingat guru yang mengenalkan kepada Allah atau ingat kerjaan? Ingat kerjaan. Betapa hinanya. Benar ya? Jadi jangan sok-sok suci lalu menyerang orang-orang tasawuf tarekat mengatakan orang tarekat tuh nyembah guru, ingat guru dalam zikirnya. Itu salah redaksi. Kalaupun ia ingat itu tidak syirik. Kalaupun mengingat dalam zikir itu, dalam sholat selain Allah itu syirik, maka semua manusia di muka bumi ini pasti musyrik. Kecuali Sayyidina Ali yang sholatnya tidak terganggu oleh apapun. Ya, tafadhal. Baik, terima kasih Buya. Boleh tepuk tangan yang ikhlas buat penanya dan jawabannya. Tolong ini yang merasa kehilangan HP Samsung, serinya saya nggak kasih tahu, langsung ke tenda ada di situ. Sebutkan serinya. Ada? Oke, Abi mau tanya sama Maulana. Silakan Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya mohon maafkan saya Buya dan izinkan saya bertanya. Ini pertanyaan agak menggelitik dalam diri saya. Mungkin di luar konteks Al-Hikam pada malam hari ini. Dalam manuskrip Ilayat yang tertulis di sebuah dahan pohon koba, ya, dahan pohon koba ini adanya di negeri Zabarutiyah. Kisah Izazil iblis yang terlempar dari rahmat Allah, bahwa periwayatannya yang sampai kepada kita, iblis menolak sujud kepada Adam karena merasa penciptaan dirinya lebih unggul daripada Adam alaihissalam. Yang tertulis dalam manuskrip Ilayat itu dijelaskan bahwa bukan karena iblis menolak sujud kepada Adam sehingga Allah murka kepadanya, tetapi jauh sebelum Adam alaihissalam diciptakan, iblis terlaknat yang dulunya bernama Izazil itu adalah sosok yang taat kepada Allah pada saat itu. Nah, persoalannya ada di sini ya Bu ya. Hingga pada suatu ketika iblis berkata kepada Allah. Kira-kira begini permohonan iblis kepada Allah. Wahai Robku, berikanlah kesempatan kepadaku barang sejenak saja. Ya, barang sejenak saja. Agar engkau sudi meminjamkan tahta kekuasaanmu kepadaku, agar aku bisa merasakan bagaimana engkau menguasai alam ciptaan ini. Nah, barangkali inilah konteks kenapa iblis dipakaikan Allah jubah kesombongan. Ya. Jadi mendengar permintaan iblis ini, Allah kemudian murka kepadanya. Ya, ini barangkali ada riwayat-riwayat yang bersifat hakikiyah
yang tidak tertulis dalam kitab-kitab yang kita ketahui, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Dan ada juga periwayatan yang memang secara hukum syarah itu dijelaskan cerita-cerita seperti itu. Nah, ini kontekstual yang berbeda ini yang barangkali mohon dengan kerendahan hati saya meminta kepada Abuya sedikit menjelaskan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaran Jabarut sudah dibuka. Seharusnya sayalah yang bertanya dan berguru ya. Taib syukran Maulana. Mungkin pertanyaan ini pertanyaan konfirmasi. Adakah dalam dalil-dalil zahir, teks yang tertulis dalam buku-buku sekarang yang seirama dengan itu? Ada satu hadis yang sering kita dengar dalam kajian hadis. Ini mohon maaf kepada ahli khat, tulisan saya ya begini aja ya. Al-kibriya'u ridai. Ya, mungkin ini salah tulis, mohon dimaklumi. Al-kibriya. Apa arti al-kibriya? Kibr. Kibriya itu bukan hanya sombong. Tadi yang disebut dalam kisah Jabarutiyah itu, ya Rob, bagaimana rasa hebatnya memimpin alam semesta, mengatur alam semesta, itulah al-kibriya. Jadi satu hadis itu kan biasanya ada asbabun nuzulnya, ada asbabul wurudnya. Ini hadis qudsi, berarti juga ada asbabul nuzulnya. Kenapa kalam ini turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalam ini turun dari Allah karena iblis ingin meminjam kibriyanya Allah, kebesaran Allah. Jika kebesaran itu dipakaikan, maka dia bisa mengatur alam semesta. Maka Allah bermetafor. Ini namanya rida bahasa Arabnya. Ini rida, selendang. Coba kalau saya nggak pakai begini, kurang haibah. Benar? Biasa aja kan? Maka kalau khutbah sangat dianjurkan khatib menggunakan ini. Bukan pakai jas. Pakai jas bagus, tapi pakai ini. Walaupun harganya murah, tapi pakai. Cara makainya bebas. Boleh begini. Jadi beda nggak? Lihat Buya Asfi. Beda loh. Coba Bang Dik copot Bang Dik. Nggak ada nyawanya di koncop. Beda. Ada berbeda. Coba antum lihat khatib tidak menggunakan rida. Itu aneh. Maka saya jarang mau khutbah karena saya jarang bawa ini di kendaraan, saya jarang. Khawatir saya salah adab. Buat Sayyidina Ali mengatakan, aku bernazar tidak akan memakai rida sampai mengumpulkan Quran. Saat itu Sayyidina Abu Bakar belum ada program mengumpulkan Al-Quran. Lalu dipanggillah Sayyidina Ali oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai Ali, halla tarda bi imarati. Apakah engkau tidak ridho dengan kekhilafahanku? Aku sebagai khalifah. Apa kata Ali? Bukan begitu wahai Abu Bakar. Ternyata Sayyidina Ali mengatakan, aku tidak ridho. Aku tidak akan memakaikan ridaku sampai aku mengumpulkan Al-Quran. Berarti ini, dan dia katakan di ujung, illa yaumul jum'ah, kecuali di hari Jumat. Maka nih cowok-cowok, ini sunnah pakai ini ya. Kalau Jumatan pakai walaupun besok antum bukan ustadz. Ya. Walaupun bukan ustadz pakai. Jangan dijadiin tempat sujud. Ini itu kaki tuh ya. Taruh sujud. Jangan. Bukan begitu. Ini tempatnya di sini. Boleh gayanya kayak Bang Dik tuh boleh tuh ya. Dilipat-lipat nggak jelas. Ini itu kalau dipakai bikin haibah. Apa arti haibah Bu ya? Kewibawaan. Karisma. Kewibawaan itu ada simbol-simbol di sana. Ini mau dipinjam sama iblis. Kenapa? Karena iblis mengatakan, ya Rob,
Semua wirid-wirid ahli bumi dan ahli langit aku sudah punya. Aku kolektor ijazah. Aku kolektor semua wirid. Antum bisa bayangkan. Ini kajian waktu kita di Sukabumi kemarin ya, yang menyaksikan. Itu dari bumi, dia kan waktu terjadi kiamat pertama di bumi, yaitu kiamat jin. Itu ada di hadis itu ya, emang ada disebutkan, dan itu sesuai dengan teori-teori yang ada bahwa dulu binatang-binatang purba dihancurkan lewat meteor, dan itu benar. Bukan teori Darwin itu bukan, tapi memang ada di teks kita. Maka diselamatkanlah Azazil ini oleh Jibril alaihissalam dan diajarkanlah al-ismul a'zam, nama-nama yang agung. Jika dia meminta dengan itu Allah kabulkan. Berhasil naik ke langit 1, langit kedua, dan 1 langit sekitar 1000 tahun alam sana. Kira-kira gimana? 1000 tahun alam langit. Kalau 7 langit berarti berapa tahun, Bang Dik? 7.000 alam sana, bukan alam bumi. Belum lagi dia kemudian diperintahkan karena prestasi zikirnya banyak. 1 malaikat itu cuma dapat ijazah 1 atau 2 zikir. Ada yang cuma zikirnya subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Ada yang cuma Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ada yang cuma assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu terus. Kumpulan itu semua jadi sholat kan sama kita. Azazil, dia punya kolektor itu semua. Jadi dia punya jazahnya. Ini zikir orang langit, saya dapat dari malaikat ini. Di langit kedua saya dapat dari malaikat ini. Terus sampai ke langit ke-7. Dia merasa dirinya paling banyak zikir. Malaikat itu makanannya zikir. Taman-tamannya zikir. Maka di mana ada zikrullah pasti banyak malaikat di situ. Di mana ada zikir, pasti ada malaikat. Itu udah pasti, Bang Dik. Sekarang, malaikat itu ketika dia dapat zikir, dia melihat, loh, Azazil zikirnya lebih banyak dariku ya. Ya kan? Takjub nggak malaikat? Maka malaikat pun datang minta berkat, tabarruk. Jadi tradisi tabarruk itu sudah ada semenjak zaman dulu. Mereka datang belajar kepada Azazil. Doa-doa Azazil mustajab. Tapi coba lihat. Azazil tidak diizinkan melirik ke arah Allah. Sedangkan Adam yang hanya tercipta dari tanah, ketika dia baru awal dicipta, dia melihat ke arah Allah. Terlihat di situ nama Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut dengan musyahadah. Memandang kepada arasnya. Lebih tinggi dari Azazil. Azazil hanya dapat mukasyafah. Hati-hati antum yang kasyaf. Jangan sok-sokan dulu. Yang kasyaf terbuka, tersingkap alam langit dan bumi. Tersingkap alam jin. Tersingkap alam. Tunggu dulu. Nabi Adam gak perlu sama dia itu. Dia yang perlu ketemu Allah, dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala walaupun cuma namanya di aras. Dan di samping nama Allah ada tulisan Nabi Muhammad. Itulah sejarahnya. Kenapa di masjid ada Allah, ada Muhammad. Itu replika aras, ada Baitur Rahman di sana. Jadi itu bukan dibuat-buat, emang dari sononya udah begitu. Bukan berarti Allah setara dengan Muhammad setara. Bukan, itu bukan ceritanya. Azazil sehebat itu, dia tidak bisa melihat apa yang tertulis setelah nama Allah. Apa yang tertulis nama Allah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir dia padahal banyak. Jadi antum yang ahli zikir, jangan sedang dulu. Jangan pede dulu, apalagi kolektor ijazah, ya. Kolektor sertifikat kemursidan. Dipampang aja nggak apa-apa, syukur, nikmat. Tapi jangan bangga-bangga. Kalau antum bangga, maka akan terjadi lagi mursyidnya surga bernama Syekh Azazil.
Dia mengkoleksi semua azkar-azkar, wirid-wirid, tarekat-tarekat yang ada di bumi dan di langit. Dan diizinkan untuk masuk ke surga Allah. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa tembus melihat ke aras. Gak bisa tembus, apalagi kepada Rabbul Ars. Apa yang terjadi sama dia? Karena dulu, maka di Al-Quran, lafaznya nyambung sebenarnya Maulana. Aba wastakbara. Ini kita tulis ya tadi. Istakbara itu artinya talabul kibr. Talabul kibriya, menuntut, pernah meminta agar dipinjamkan kibr, kebesarannya Allah. Tapi ayat ini tidak pernah ditafsirkan demikian oleh orang-orang ahli terjemah. Hanya dipahami oleh orang-orang yang memahami ilmu hakikat Jabarutiyah. Beda dengan kita Bang Dik yang cuma sampai carut marutiyah. Jadi ini ayatnya nih. Surah Al-Baqarah. Aba wastakbara. Istakbara artinya minta, dipinjamkan barang sejenak saja. Bagaimana besarnya, hebatnya Allah mengatur alam semesta. Padahal Azazil baru kolektor ijazah. Belum kolektor musyahadah. Nabi Adam tercipta dari tanah. Gak sakti, tidak bersayap. Azazil setiap ibadah di suatu langit tumbuh sayapnya. Maka sayapnya Azazil itu hampir banyak sama, hampir semua jumlahnya itu dengan Sayyidina Jibril. Mirip sekali. Seandainya Azazil ini tidak pernah minta kibriya, dialah yang akan menjadi Rasulus sama yang akan membawa berita-berita langit ke bumi. Namun Jibril zikirnya nggak banyak. Jibril itu dia nggak mandang banyak macam. Dia sebelum melihat nur Nabi Muhammad SAW, dia merindukan yang punya nama. Maka dia berselawat kepada yang punya nama, Sallallahu ala Muhammad. Bernamalah salawat ini salawat Jibril. Itulah yang diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini bukan dongeng Bang Dik, karena ada yang ngomong ini dongeng apa lagi nih. Ini bukan dongeng, ini ayatnya jelas. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yaitu Jibril dan tentaranya, mereka berjamaah bersolawat menunggu untuk diizinkan memandang nama Muhammad, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ilmunya Jibril di mana tingginya? Ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sudah jadi nabi sebelum Jibril dicipta, yaitu di masa azaliyah. Namanya Ahmad. Maka ada riwayat juga yang menyebutkan bahwa solawatnya Jibril bukan sallallahu ala Muhammad, tapi sallallahu ala Ahmad. Wallahu alam. Barangkali dua-duanya dipakai oleh Sayyidina Jibril. Ya, baru diizinkan ketemu dengan Nur Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih mulia mana Jibril atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW. Karena Jibril bersolawat maka dia selamat. Azazil itu mikir, keturunan Adam gak mungkin lah. Gak level. Ya, rasis. Hati-hati antum nih. Apa kata Azazil? Jadi dia gak sujud karena Nabi Adam, itu lain cerita. Dia gak sujud karena Nabi Adam karena dia rasis. Apa kata dia? Khalaqtani min nar. Aku tercipta dari api. Aku suku api. Sedangkan Adam suku tanah. Gak satu level ya Allah. Ente bilang saya orang Jawa, saya orang Padang, saya orang Sunda, saya orang... Jangan ngomong gitu lagi. Semua suku pasti mengatakan dirinya paling mulia. Sukunya paling hebat. Suku Betawi bilang sukunya paling hebat. Suku Banjar mengatakan sukunya paling hebat. Bugis, cukup hentikan itu. Itu kata-kata iblis. Kita sama-sama dari air hina, lahir terhina, nanti meninggal pun kalau enggak amal mulia jadi terhina. Nauzubillah min dzalik.
Jangan lakukan kesalahan Azazil. Ya. Maka berdasarkan ini, jadi tidak bertentangan lah pastinya. Ya. Risalah Jabarutiyah itu dengan risalah-risalah yang sudah kita dapat secara wahyu ataupun secara teks Al-Quran dan Sunnah. Begitu Maulana. Ya. Masya Allah. Terima kasih Maulana dan Buya. Tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Nanti kita sholawat sedikit lagi ya. Sedikit aja, mumpung ada opik ya. Enggak, sedikit aja, cuma 1 menit, 2 menit ya. Ini ada, enggak biar malaikat-malaikat terus berada di sini. Karena luar biasa tadi penjelasan Buya. Benar itu Buya ya. Kalau kita sedang berzikir, malaikat tidak jauh dari diri kita. Kepada jamaah yang mobilnya dengan plat B2868 POE, mohon segera dipindahkan. Ini besok boleh nggak Buya kalau kita pakai sarung, laki-lakinya pakai tuh. Setuju. Ya, minimal lumayan nih, habis dibekam nggak kelihatan. Ya teman-teman, laki-laki sekali lagi kalau mau ngajak dan dirinya tentu yang paling saya sarankan kita pakai sarung ya. Gak apa-apa dari rumah pakai tanah panjang, kita sarung di sini, tidak ada masalah. Terus kita pakai ini, kalau nggak ada pakai keset, nggak boleh. Baik, Pik, sholawat atau zikir sedikit aja Pik. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita sama-sama. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Kita sama-sama. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Masya Allah.
Tepuk tangan buat sahabat kita ini. Sahabat dunia dan akhirat. Ini ada pertanyaan, Opik juga ingin bertanya. Buya pilih mana? Opik dulu ya. Buya, saya pengen tanya. Bukan 2 kali ya? Buya, Hah? Buya. Buya. Oh, Yang gitu. Buya itu yang di samping. Dia dipanggil Buya sama Ya, anaknya. ya, baik. Jadi kalau saya orang yang sederhana Buya, kita nggak ngaji, kita terbatas gitu Buya. Terus bagaimana cara saya menangkap rasa kepada Allah? Suatu saat tuh saya terinspirasi sama ibu saya Buya. Saya menggambar kucing. Kemudian saya tunjukkan sama ibu saya. Ibu saya kaget, ternyata bentuk kucing saya tidak sama dengan kucing biasanya. Tapi ibu saya tersenyum. Wah, nak, kucingmu ini keren banget, lain daripada yang lain. Bentuknya ini unik ini. Wah, kamu ini luar biasa. Ketika saya ingat ibu saya ingat kepada Allah. Betapa karya saya, gambar yang sederhana yang saya perlihatkan kepada ibu saya sangat diapresiasi. Karena ibu saya cinta sama saya Buya. Kemudian saya melihat diri saya di hadapan Allah. Betapa semua yang saya miliki, rasa-rasanya itu tidak layak untuk saya persembahkan kepada Allah. Jadi, tapi saya ingat ibu saya, langsung ingat kepada Allah. Allah lebih cinta kepada saya dari ibu saya. Jadi habis itu saya pede Buya. Ini salah nggak nih? Saya pede sekali bahwa saya menganggap bahwa cinta Allah melebihi apapun kepada saya. Walaupun saya ini orangnya berantakan. Kita kan setengahnya masih rock and roll nih Buya gitu nih. Kita anak band nih. Ya. Jadi Buya saya menganggap udah. Ya akhirnya terkadang juga banyak salah karena terlalu pede. Aku pede sekali karena Allah pasti ampunkan dosa saya. Akhirnya saya nakal-nakal dikit. Saya terlalu pede dengan sholat saya pede dengan zikir saya. Dengan satu keyakinan bahwa Allah lebih cinta daripada ibu saya. Jadi di situ Buya, saya mikir, wah ini jangan-jangan saya keliru nih gitu Buya. Tapi sampai sekarang tuh saya pede Buya. Jadi apa-apa itu saya pede. Saya merasa bahwa ibu saya aja bisa terima saya, apalagi Allah gitu. Ibu saya cinta pada saya dan dia meskipun saya nakal dia maklumin saya. Nah tentu Allah pasti memaklumi saya dengan karya kucing saya, gambar kucing saya yang sederhana. Saya perlihatkan kepada Allah, ya Allah ini gambar kucing. Tentu dia lebih apresiasi dari ibu saya. Gitu Buya. Gimana Buya? Masya Allah, ternyata ini rahasianya Mas Opik. Ma'rifat al-ummiyah. Ma'rifat emak-emak. Itu benar Mas Opik. Jadi kalau kita buat ilustrasi, ini bukan menyamakan Allah. Jadi seorang hamba, dia kan gak bisa tembus langsung ke Allah. Karena Allah itu sangat transenden, gak bisa dibayangkan. Maka Nabi memberikan jalan ilustrasi. Jika ibumu sayang kepadamu, Allah lebih sayang kepadamu. Gimana buktinya? Kita mau buat salah, gak jadi dikasih nilai 1. Benar gak? Kita bikin satu kebaikan, jadinya 10 walaupun tidak bagus. Kayak tadi ibu, unik karena nggak mirip dengan kucing manapun. Betul. Itu sholawat tadi kan iramanya nggak mirip dengan irama habaib manapun. Tapi karena ma'rifat umiyah jadi kita menikmati juga kan. Pasti Habib di belakang bingung tuh ini irama mana nih. Tapi Allah kasih nilai 10. Ikhlas nggak ikhlas 10 bang, 10 mas. Ikhlas Allah lipat gandakan jadi 700. Tapi ada yang lebih tinggi dari ikhlas. Apa itu? Mukhlas.
Mukhlas itu orang yang bermakrifat, yang dia ikhlas itu masih ada usaha, masih merasa dirinya yang ikhlas. Kalau mukhlas merasa ikhlasku ini pun anugerah darinya, maka itulah yang disebut unlimited ila ad'afin kathirah, begitu di Quran, sampai kepada bilangan yang Allah lipat gandakan tanpa batas, walaupun dia tidak sempurna. Inilah makomnya Al-Badar. Al-Badar itu makom unlimited. Apa kata Allah? I'malu, buat sesuka kalian, kata Nabi. Yang jumlahnya berapa dulu? 313 itulah hamba-hamba yang Allah perlakukan seperti anak seorang ibu kepada anak-anaknya. Tapi kita nggak boleh menyebut Allah itu ibu. Ini cuma ungkapan majazi. Apa kata Nabi? Ya'malu ma syi'tum, buat sesuka kalian. Hadis Sahih Bukhari. Allah telah ampuni, Allah sayang, karena kalian ini kekasih Allah. Ketika Nabi Muhammad gak punya pasukan, cuma pasukan dari 113, lawannya ribuan, kalian mau menemani kekasih. Saya mau bertanya, jika nanti saatnya ada masa Sang Al-Mahdi muncul, Allah islah, lalu semua sekeliling kita memusuhinya, maukah kita berjuang bersamanya? Serius? Jumlah antum udah lebih dari 313 nih. Jawabannya gimana? Aku ingin menjadi khadamnya salah satu dari 300. Karena 313 ini unlimited. Dia punya hak nanti membantu orang-orang yang ada berkhidmah kepadanya. Apalagi antum berkhidmah kepada yang mana 313 berkhidmat. Siapa itu? Al-Mahdi alaihissalam. Ya. Kira-kira begitu. Kok jauhnya ke sana ya? Pusing juga. Ya. Ini akhir zaman ini ada satu metodologi yang keren, namanya metodologi cocoklogi, ya. Cocok-cocokan. Akhirnya nanti ketemu Imam Mahdinya, Imam Mahdi cocok-cocokan. Ya. 15 Ramadan katanya terjadi dukhon, nggak terjadi, nggak ada minta maaf, umat udah panik, dicuek aja. Sekarang dia kemudian kembali lagi mengatakan hal-hal yang tidak pantas dikatakan. Ya. Nggak sabar. Ini akhir zaman, tapi sabaran dikit kek ya. Fasbir, ya, bersabarlah, bertahanlah dengan sabar yang jamil, yang indah, yang bagus, yang elegan, ya. Jangan terburu-buru. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Bagaimana cara mengajak teman-teman kita yang masih bergumul, terbelenggu dalam nafsu kelompok takfiri? Pertama, pesan Imam Sya'rani, janganlah kamu mendakwahi seseorang sampai kamu menyayangi dia seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Merahmatinya seperti kamu merahmati dirimu sendiri. Kalau kita sudah menempatkan orang yang mau kita ajak ngobrol ini seperti itu, mau nggak kita menghardik dia? Maukah kita menyudutkan dia? Maukah kita mempermalukan dia depan orang? Maukah kita ngata-ngatain dia di sosial media? Nggak mungkin. Jadi, bagaimana caranya? Jangan lawan pakai dalil. Lawanlah dengan dalilnya dalil. Apa dalilnya dalil? Akhlak. Nggak ada lagi. Ya. Nabi Muhammad SAW menyebut dirinya sebagai penyempurna akhlak. Sudah ada akhlak tapi beliau menyempurnakannya. Liutammima mahasinal akhlak. Kalau yang sering kita dengarkan makarim, tapi di hadis Imam Malik, liutammima mahasinal akhlak, untuk menyempurnakan kebagusan, keindahan akhlak. Jadi Nabi itu nggak pernah membunuh Yahudi karena Yahudinya, tapi karena Yahudinya nakal, lalu bersekutu untuk menghancurkan negara Madinah yang sedang Nabi bangun, maka secara politik wajib diperangi. Buktinya apa? Nabi kemudian menikahi salah satu putri dari musuhnya untuk menunjukkan bahwa Nabi tidak membenci Yahudi karena Yahudinya, tapi Nabi membenci Yahudi karena mereka berkhianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bisa nggak begitu? Kita sebeda manhaj aja udah benci-bencian. Nggak ada rahmat, adanya kebencian. Bentar lagi Bang Dik mungkin diancam mati ke 5 orang. Kalau saya udah sering Bang Dik. Udah sering. Jadi bagi dia, iman itu pro dengan sosok yang dia suka. Siapa yang mengkritik sosok yang dia suka sama dengan menggugurkan iman, halal darahnya. Jadi mereka senang dengan inisial ZN. Dokter ZN. Kalau antum kritik dia, berarti sama dengan meruntuhkan iman. Maka halal darahnya. Udah sampai begitu ngomongnya. Udah berani. Ya. Ustadz digituin ya kan. Gimana jamaah? Jadi mereka, antum kasih 1000 dalil nggak akan nambah. Nggak akan nambah keyakinan mereka. Karena yang ngomong kita. Maka berbicaralah dengan akhlak. Jadi saya katakan kepada teman-temanku yang terjebak kepada ajaran takfiriyah dan tabdi'iyah. Mengkafir-kafirkan orang karena tawasul. Mengkafir-kafirkan orang karena tabarruk kepada benda-benda yang diberkahi Allah. Ana uhibbukum. Saya cinta kepada kalian. Tapi sayangnya kalian tidak cinta kita. Maka saya kalau ngeritik kelompok itu, saya bukan benci. Tapi saya ingin kemudian berbagi cinta dengan mereka. Ya. Jadi teman-teman mulai cintai kita, dirinya, seperti kita mencintai diri kita. Nanti antum akan bisa membawa mereka. Gak usah adu dalil, debat. Emang kalau kita debat, kita akan menyelamatkan orang? Enggak. Banyak orang yang jago debat di dunia ini, tapi yang terjadi hanyalah permusuhan dan permusuhan. Tanya orang ahli debat. Mungkin antum nih, Buya Asfi ini boleh disebut singa Ahlus Sunnah di Facebook. Sekarang alhamdulillah udah mau ngajar dia, alhamdulillah. Apa hasilnya, tanya sama dia. Ma natijatuha illa qaswatul qalb. Natijahnya cuma keras hati, nggak lebih. Tanya, ini saksinya. Ini hampir tiap hari dulu debat, karena dihafal banyak dalil. Itu kan dunia Facebook. Sekarang coba langsung turun ke lapangan. Oh nggak mudah ngadepin orang. Jadi kalau mau debat orang seperti Buya Asfi kemudian menemukan, ajak aja makan, ya nggak? Benar Buya ya? Ajak makan nggak jadi debat. Gimana mau debat udah ditaktil duluan? Itu akhlak lebih cakep. Ajak aja ngopi duluan ya. Jadi dalil paling hebat itu adalah akhlak yang indah. Maka ciri-ciri kelompok sesat, akhlaknya tambah buruk. Dia tambah gampang sumpah serapah kepada orang. Nih hati-hati, ingat-ingat kalam ini. Ciri-ciri aliran sesat, dia tambah kasar kepada orang walaupun menyebut dirinya aswaja. Maka saya tidak ridho kawan-kawan ikhwah kita ikut kita, membela kita, tapi dengan mencela orang lain kita nggak ridho juga. Ya. Silakan bela, tapi jangan mencaci maki. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah Bang Dik, ini belum dibaca lagi Bang Dik. Oh, tadi ada yang ingin bertanya Bu ya. Ya udah silakan mau. Ayo Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fata min umrika la 'iwada lah wa ma hasala laka minhu la qimata lah. Umurmu yang telah berlalu tidak akan dapat diganti, dan apa yang kamu peroleh dari umur yang lalu itu pada hakikatnya tidak ada nilainya. 1 detik yang lalu bisa diganti nggak dengan 1 detik ke depan? Maka apapun yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Terus gimana? Kita masih punya masa depan dan saat ini. Tapi ingat, walaupun kita pernah berbuat baik di masa lalu ataupun sekarang, la qimatalah. Tidak ada nilainya itu di sisi Allah. Allah nggak butuh. Allah butuh sholat kita nggak? Coba antum kalau kufur semua, Allah miskin nggak? Nggak. Terus untuk apa sholat itu? Sholat itu untuk kita sendiri.
Tubuh itu karena butuh sujud, maka Allah wajibkan sholat. Jadi sholat itu sebenarnya kebutuhan, karena si hamba ini lupa, maka diwajibkanlah. Sama seperti seorang ibu melihat anaknya asik bermain, maka dipanggil, kamu harus makan. Jadi bagaimana sayangnya seorang ibu memaksa anaknya makan, itulah maksudnya kewajiban sholat 5 waktu. Karena dia sayang kepada kita, maka diwajibkannya lah sholat 5 waktu. Seharusnya bukan hanya 5 waktu, tapi setiap waktu bersamanya. Namun karena Allah tahu kita ini sok sibuk, ya, dari dulu sok sibuk dengan kerjaan, dengan anak istri, ya sudahlah. Yang belum punya istri sibuk dengan khayal-khayalan. Kalau sama ini gimana ya? Kalau sama ini gimana ya? Dari dulu begitu aja. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sholat itu adalah paksaan seorang ibu kepada anaknya agar makan dan minum teratur. Suka nggak dipaksa? Maka antum kalau ingat ini, pasti meneteskan air mata setiap kali sholat. Pasti bergetar kolbunya setiap kali baca nama Allah. Nggak mungkin. Yang baru meninggal ibunya, ingat nggak ibunya dulu nyuapin? Lupa kan? Memori kita pendek. Tapi kalau antum bisa ingat itu, Allah itu setiap saat menyuapkan kasih sayangnya kepada kita. Tapi kita lupa. Maka benarlah ayat di Quran itu lebih banyak. Ingatlah nikmat-nikmatku. Bahkan ke Bani Israel dulu lafaznya, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bani Israel, kalau kamu gak bisa ingat aku, ingat saja jasa-jasaku, nikmatku kepadamu. Begitu Allah itu maha nyinyir. Hanya Allah yang boleh maha nyinyir, kita gak boleh maha nyinyir. Karena sifat Allah itu Allah titipkan ke ibu, maka Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Aku wasiatkan kepada manusia agar ihsan kepada ibunya, karena ibunya mendapatkan pancaran percikan sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat rububiyah. Dengan sifat itulah ibu bisa menyayangi kita. Dengan sifat itulah si ibu habis dibentak anaknya, dia masih sayang sama anaknya. Dengan sifat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada hambanya menyekutukannya, mendurhakainya, Allah masih mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, la taqnatu min rahmatillah, enggak usah kamu putus asa, aku masih sayang kepada kalian. Jika sayang ibu sepanjang jalan, sayang Allah sepanjang alam semesta. Semoga Allah menerima kita sebagai hamba yang disayangi. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira itu ya. Lanjut Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Duhai kamu akan menjadi hamba bagi apa yang kamu cintai, dan Allah Ta'ala tidak ridha jika kamu menjadi hamba bagi selainnya. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan. Ternyata teks ini diambil oleh orang barat. Kata mereka pernikahan itu adalah awal dari perbudakan. Itu ada Bang Dik. Seorang filosof di Prancis mengatakan itu. Pernikahan adalah awal perbudakan. Gimana Bang Dik? Sepakat nggak? Kayaknya Bang Dik nggak sepakat. Ada yang nggak tahu ya. Kalau saya sih pernikahan itu adalah ucapan selamat datang penderitaan. Lebih ganas. Terus mau menderita lagi Bang Dik? Kan penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Jadi nikahilah penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terlahir adalah kebahagiaan. Gaya. Jangan tepuk tangan. Hidir. Bukan Nabi Khidir, Khaidir al-Bintari. Baik, teman-teman. Ini kalam Allah ngasih semacam kaidah. Kamu akan selamanya jadi budak yang kamu cintai.
ta'iba abdud dinar, ta'iba abdud dirham. Maka akan selalu lelah, akan merasa selalu sibuk orang-orang yang dia menjadi hamba dinar, hamba dirham, hamba rupiah, hamba dolar. Lelah. Dinar, dirham dicari, ternyata anak pun tidak bahagia, pasangan pun kemudian lari ke lain hati. Maka teman-teman yang melakukan Allah, jangan pernah mencintai selainnya. Kang Hafiz berisik amat, Anda jadi gak fokus. Serius Bang Dik? Kang Hafiz, Anda mau ngomong apa tadi? Aduh, ya. Itu operator jangan berisik amat lah ya. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Kamu tidaklah mencintai sesuatu kecuali kamu akan menjadi budaknya. Budak istri bisa, budak suami bisa, budak anak bisa. Maka jangan pernah cintai orang-orang, benda-benda itu kecuali dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini amanah dari Allah, kita mencintainya dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah dilafazkan sih ya. Benar. Wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi 'abdan. Dan dia tidak pernah ridha engkau menghambakan dirimu kepada selainnya. Maka teman-teman, silakan mencintai dalam artian tabi'i. Ini cinta tabi'i. Cinta kepada makhluk itu cinta alamiah, natural. Tapi cinta yang maksud di sini adalah cinta ruhiyah. Jangan pernah menggantungkan ruh kita kepada pasangan, kepada anak. Ya, maka kepada orang tua jangan pernah ngomong, semoga anakku nanti bisa merawatku di masa tua. Nanti antum kecewa. Semoga tabunganku bisa cukup dari tua. Silakan tersiksa diperebutkan. Semoga ilmuku nanti bisa menjadi begini dan begitu. Silakan nanti tersiksa dengan ilmunya. Al-ilmu lillah. Ilmu itu milik Allah. Dan bahkan alam semesta ini lillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah lah yang ada di langit yang di bumi. Langit bumi, langit itu batin, bumi itu zahir. Zahir batin kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun gak boleh cinta badan ini. Karena orang cinta kepada wajahnya, disuntik. Boleh kalau suaminya yang minta. Kalau enggak, gak usah. Dia apalagi susuk, ya Allah, syirik, itu syirik, bahaya. Susah masih matinya ntar. Cuma untuk menahan derasnya tua. Tua itu cepat sekali datangnya. Coba lihat Bang Dik tahun 2006, gak ada ubannya. Sekarang udah banyak ubannya. Tapi dia tetap merasa muda soalnya. Ya. Itulah manusia. Saya aja masih ngerasa dulu masih main-main pasir di kampung. Sekarang udah punya anak. Anak kita main pasir. Pas kita ngeliat kita mau nangis. Ya Rob, aku udah tua. Kita udah tua Bang Dik. Sama beda tua. Bang Dik 53, aneh 35. Pakai diperjelas. Biar kita tahu diri ya enggak? Maka teman-teman, kunu ibadallah. Mari kita menjadi hamba Allah. Orang yang menjadi hamba Allah. Karena Allah itu tidak bisa disentuh. Tidak bisa dibayangkan. Maka dia tidak bisa terbayang. Sesuatu yang tidak bisa terbayang tidak akan pernah menghantui, tidak akan pernah bisa bikin lelah. Maka setiap mengingatnya berarti mengosongkan selainnya. Karena Allah itu tidak bisa dibayangkan. Maka setiap kali ingat Allah berarti lupa kepada selainnya. Allah bisa dibayangkan gak? Jadi antum zikrullah itu artinya bukan membayangkan lafaz ini, bukan. Ini huruf. Ini bukan Allah, ini menunjukkan Allah. Ini bukan Allah. Membayangkan ini syirik lagi sholat. Tapi kalau lagi zikir boleh, lagi zikir berlatih. Membayangkan hurufnya, mengingat, mengenang yang punya huruf, yang punya nama, itu boleh. Seperti Mas Opik tergetar ketika disebut nama sang kekasih. Dulu, sekarang udah enggak. Kalau iya kan jantungan tiap hari.
Maka teman-teman, mengingat Allah itu bukan mengingat huruf. Mengingat Allah itu bukan mengingat sekedar sifat. Karena Allah itu, kalau bahasa agama yang lain, itu kebablasan. Dia sebut Tuhan itu kosong. Itu kebablasan. Kita sebut Tuhan itu laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Karena dia tidak serupa. Maka jangan pernah membayang-bayangkannya. Jadi bertuhan itu dalam akidah Ahlus Sunnah adalah merehatkan pikiran. Jadi nggak ada orang beragama itu banyak beban. Beragama itu justru menghilangkan beban. Jadi mari merubah paradigma kita beragama. Beragama, antum belum sanggup sholat 5 waktu, ya udah berapa waktu dulu deh. Belum sanggup puasa Ramadan, nggak apa-apa, berapa, setengah hari dulu deh. Belum sanggup ini, ya udah berapa sukanya, terserah. Dari mana kita mengambil ini? Dari sabda Nabi kepada Sayyidina Ali dan Muaz. Wahai Ali, engkau akan mendatangi ahli kitab. Ajarkanlah mereka mengenal Allah. Setelah mereka kenal Allah yang disembah, baru ajarkan cara menyembah. Sekarang kurikulumnya terbalik. Menyembah dulu baru mengenal yang disembah. Itu sebabnya agama menjadi beban. Karena isi cuma kewajiban, ancaman. Kapan kita mengajarkan cinta? Kapan kita mengajarkan kenal? Tiada cinta tanpa bermakrifat. Maka bermakrifatlah dulu, baru beribadat. Jadi kalau ada orang tobat nih, di badannya tato, maksiatnya banyak, terima aja Bang Dik. Itu ntar jurusan Bang Dik itu. Kalau jurusan kita lain ntar Bang Dik. Jurusan orang yang ngaji-ngaji kitab. Ya. Sok-sokan ya. Lebih kuat iman Bang Dik kali. Kalau saya ketemu begitu mungkin ngeri saya Bang Dik. Mungkin karena saya terhijab dengan sok soleh ini, sok bisa baca kitab ini. Tapi Bang Dik ketemu begitu kan udah biasa. Paling digertak juga takut gitu. Tapi ternyata banyak orang preman-preman garang, hatinya lembut. Benar nggak Bang Dik? Salah satunya Bang Dik ini orangnya. Kalau saya ini gini Bu ya, saya ini tidak benar-benar amat, tapi andaikan saya disalahkan, saya terima itu. Saya puasa kebenaran, karena barang siapa orang yang menganggap dirinya tidak benar, padahal dia tidak salah, Allah yang maha benar akan menyelinap dalam kolbu kita sebagai kebenaran yang absolut. Pok tangan dong, biar nggak ada nyamuk. Hasan Bang Dik. Kan ada orang marah nih, ada di luar sebelah sana ada ngomong kayaknya. Atau yang lagi nonton. Bang Dik ini nyebut nama Allah kok pada ketawa. Kurang ajar kalian. Bukan. Tadi masih ingat Allah Jalal, Jamal. Bang Dik itu kalau nyebut nama Allah itu langsung muncul jamalnya, indahnya. Maka semuanya terhibur. Beda sama sebelah. Disebut nama Allah berketakutan. Allahu Akbar. Ya. Jadi Bang Dik ini sudah memancarkan tajalliyat jamaliyatullah. Allah. Tuh kan setiap kali antum nyebut nama Allah aneh ketawa. Buya, ini pertanyaan terakhir yang ada di online karena kita hampir 30 menit lagi usai kita berpisah, sampai berjumpa lagi nanti kita di malam minggu yang berikutnya. Jangan lupa sarung dan sorban. Ini saya pilih karena dari Malaysia, ya. Boleh tepuk tangan buat sahabat kita di Malaysia dari channel Abadar. Masya Allah. Buya terkenal nih, hati-hati ujub takabur. Astagfirullah ya Allah. Muhammad Kurdi Malaysia. Buya sering ke Malaysia ya? Mana baru pulang dari Malaysia ya? Pasti naik pesawat. Buya mau tanya apakah orang ini ada hubungannya dengan CT scan tadi ya? Buya mau tanya apakah orang yang pernah berjumpa Rasulullah dalam mimpinya, kalau berzikir masih perlukah menghadirkan wajah mursyidnya? Bagus ya. Orang yang bermimpi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak selalu melihat wajah Nabi. Kadang-kadang hanya melihat khirqahnya Nabi. Nabi itu pakai kain ya. Nanti ada masanya kita pakai begitu Bang Dik. Udah ada serban terus ditutup. Innalillahi wa inna ilaihi. Bener? Iya. Itu namanya khirqah.
Kadang ada yang melihat Nabi cuma dari samping, ada yang melihat Nabi dari belakang, ada yang melihat Nabi dari depan, tapi terlihat hanya cahaya. Tergantung makom dan kedekatannya dengan Nabi. Semakin dia kenal kepada baginda Nabi, semakin jelas wajah Nabi SAW. Apapun itu wajah. Ada wajah sampingnya Nabi, wajah nurnya Nabi, semuanya wajah. Rambutnya Nabi, semua itu. Apakah orang kalau sudah bermimpi ketemu Rasulullah SAW, dia masih perlu menghadirkan wajah mursyidnya? Tinggal tanya kolbunya. Saat engkau mau zikir, apakah bisa langsung berkoneksi kepada Allah dengan mengenang mimpinya ketemu Rasulullah? Biasanya tidak bisa. Kecuali antum sudah sampai ke makom yang berikut. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqzah. Yang mimpi ketemu aku dalam tidurnya akan mampu, akan Allah izinkan melihatku dalam keadaan jaga. Kalau sudah sampai di makom itu, baru dia tidak perlu lagi, bahkan tidak perlu lagi bermursyid. Mursyidnya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mursyidnya sendiri nggak pernah mengalami itu, lebih tinggi dia. Tapi itu pun jebakan Batman. Apakah dia merasa lebih tinggi dari gurunya? Atau dia mengatakan, ini berkah guruku. Dan dia tetap mencium tangan gurunya. Walaupun dia lebih sakti, lebih hebat sekarang dari gurunya. Sakti itu pinjaman Allah. Antum pinter, pinjaman Allah. Sekejap bisa hilang. Bisa badan-badan antum itu hilang. Mati namanya. Ya. Yaqbidul ilma intizaan. Kematian yang intiza. Mendadak. Ya, baru berilmu dikit udah gaya. Ya. Hati-hati. Baik. Jadi anugerah-anugerah itu, pernahkah kita bisa menyengaja mimpi? Bisa nggak? Maka teman-teman yang dianugerahi mimpi, mimpi itu bukan milik saya, milik antum. Itu Allah pinjamkan sejenak saja. Jangan sok juga. Ya. Semoga itu tanda aja bahwa kita ini benar cinta kepada Nabi. Orang yang benar cinta kepada seseorang, dia akan ketemu di alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar itu bisa dijenguk di dalam keadaan sadar. Kalau dia sudah bisa mengendalikan gelombang-gelombang otaknya dengan zikrullah. Tapi kalau belum bisa, maka dia akan menemukannya di dalam mimpi. Itulah sebabnya kenapa orang ada di dunia ini, dia nggak perlu tidur banyak. Karena gelombang otaknya bisa dikendalikan seakan-akan dia tidur pada dia dalam keadaan jaga. Itulah baginda Nabi SAW. Itulah wali-wali Allah Al-Ghaus. Makanya yang dilihat dalam mimpi oleh seseorang bisa dilihat oleh beliau dalam keadaan jaga. Itu dia. Maka teman-teman, mimpi-mimpi kita itu masih biasa. Itu makomnya masih makom mubtadi, makom pemula. Jangan pernah mulia dengan mimpi. Apalagi udah merasa Imam Mahdi dengan mimpi. Menggantungkan harapan kepada orang yang cuma mimpi ketemu Allah. Di sana ada banyak hamba-hamba Allah spesial. Dia ketemu Allah bukan mimpi, tapi dalam keadaan jaga. Tapi dia tidak pernah merasa sebagai Al-Mahdi. Tapi dia tahu mana ciri-ciri Al-Mahdi. Maka tolong teman-teman, ini akhir zaman, hati-hati. Jangan gantungkan harapan dengan mimpi-mimpi seseorang di luar negeri sana. Ya. Dikit Apalah Buya, itu, ya. Apakah berguru, bermursyid boleh lebih dari satu atau tidak? Kalau berguru ilmu-ilmu zahir, silakan banyak-banyak. Semakin banyak, semakin dewasa. Tapi kalau ingin menapaki jalan spiritual, cukup satu atau satu warna. Satu lingkaran boleh banyak orang. Dalam satu lingkaran itu antum akan banyak pintu-pintu. Apa kata Nabi? Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku kota ilmu, Ali lah pintunya. Bergurulah ke Ali dulu baru ke Nabi. Berarti gurunya lebih dari satu? Cuma satu alur. Jadi antum boleh punya mursyid lebih dari satu, tapi ada mursyid pintu, ada mursyid kamar tamu, ada mursyid kamar yang sebenarnya. Jadi mursyid-mursyid di setiap level itu mereka satu arah. Itulah gerakan-gerakan aulia Allah
Mereka tidak pernah menganggap muridnya itu punya dia. Murid dia suatu saat akan meninggalkan dia. Maka jangan pernah sok bagi yang sudah jadi guru, jadi mursyid, muridnya diambil orang, atau muridnya ingin pindah berguru darinya. Mungkin rasa manis dalam diri kita, dia pun sudah lewat merasakannya, dan dia ingin piknik ke tempat lain. Maka guru-guru, mursyid, masyayikh, kiai, kalau ada murid kita berpindah ke guru yang lain, katakan alhamdulillah bebanku berkurang. Katakan syukur kepada Allah, tugasku menjadi ringan. Jangan kemudian bilang ini su'ul adab, ini ijazahnya nggak benar. Ar-Razi itu ijazahnya nggak ada, ngapain dia ngajar hikam? Bilang aja ente nggak bisa jelasin hikam. Kita ijazah banyak, tapi untuk apa ditunjuk-tunjukin? Apakah antum bisa paham hikam dengan ijazah? 1000 nih punya ijazah hikam, ngerti nggak hikamnya? Hikam ini bukan ilmu ijazahan, ini bukan ilmu hafalan, ini ilmu rasa yang dirasakan, ilmu suluk yang ditempuh, ilmu thariqah yang diterapkan, ilmu hakikah yang dipahami, ilmu ma'rifat yang diladunikan Allah. Allah yang ngasih semua. Jadi jangan mentang-mentang punya ijazah, belum tentu antum dapat. Ya, ijazah cukup 1 tapi jelas. Ijazah cukup 1, thariqat cukup 1 tapi sampai, daripada banyak lembaran kertas tapi nggak nyampe, karena Allah tidak bisa disentuh dengan ijazah-ijazah kertas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.